Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Palembang mata kuliah Ekonomi Publik yang beranggotakan Lekat Asia, Arlina Putri, Ferry Krisdayanti Turnip, Monika Dwi Tamara dengan dosen pengampu Bapak Firmansyah SPD MSI. Di sini kami akan memberikan video mengenai materi tentang pajak dan retribusi. Selamat menyaksikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arlina Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak. Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Oke, selanjutnya retribusi jasa umum. Jenis dari retribusi jasa umum ini yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan atau kebersihan, retribusi kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman mayat, retribusi parkir di jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, pelayanan pasar, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, selanjutnya retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi. Selanjutnya, mengenai retribusi jasa usaha akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ferry Krisdayanti. Kepada Ferry saya persilakan. Baik, selanjutnya saya Ferry Krisdayanti akan menjelaskan mengenai retribusi jasa usaha. Nah, di sini retribusi jasa usaha ini adalah sebuah pungutan terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Nah, dikatakan menganut prinsip komersial berarti pelayanan tersebut memiliki nilai jual atau nilai niaga yang bisa diperdagangkan. Nah, hal ini biasanya meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan dari daerah tersebut yang belum dimanfaatkan. Atau bisa juga berupa pelayanan oleh pemerintah daerah yang sepanjang waktu belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang selanjutnya yaitu adalah retribusi perizinan. Nah, retribusi perizinan tertentu ini adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada seorang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan sebuah kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, hal ini biasanya lebih ke arah penggunaan lahan atau sebuah daerah untuk pembangunan atau pembentukan sebuah fasilitas yang akan digunakan sebagai kepentingan umum. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Lekat Asia. Kepada saudari Lekat dipersilakan. Baiklah, di sini saya Lekat Asia akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang jenis pajak. Pajak di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang jenis pajak provinsi ada 5. Nah, yang pertama di sini adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor di sini adalah pajak yang dikenakan untuk seluruh jenis kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun udara. Yang kedua di sini adalah pajak bea balik nama kendaraan. Nah, pajak bea balik nama kendaraan di sini adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terkait dengan perjanjian kerjasama dua pihak atau pembuatan sepihak dan lain-lain. Nah, pajak yang ketiga di sini adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, pajak di sini dipungut atas bahan bakar kendaraan yang disediakan atau yang dianggap berguna untuk kendaraan darat maupun udara. Yang keempat di sini adalah pajak air permukaan. Nah, pajak di sini
air permukaan ini diperoleh dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume udara yang diambil dalam rangka pengontrolan tanah. Nah, yang terakhir, yang kelima di sini adalah pajak rokok. Nah, pajak rokok di sini sendiri dipungut atas cukai rokok oleh pemerintah pusat. Nah, objeknya sendiri di sini adalah rokok yang dibungkus, sigaret, cerutu, dan rokok daun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pajak kabupaten atau kota. Di sini jenisnya ada 11. Yang pertama adalah pajak hotel. Nah, pajak hotel di sini sendiri adalah objeknya itu layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, nah, seperti olahraga atau lain-lain. Nah, yang kedua di sini adalah pajak restoran. Nah, objek pajak ini adalah layanan yang disediakan restoran termasuk layanan makanan dan minuman. Pajak yang ketiga di sini adalah pajak hiburan. Nah, pajak ini dikenakan biaya layanan hiburan yang memiliki biaya atau pemungutan tambahan. Yang keempat di sini adalah pajak reklame. Nah, pajak ini sendiri diambil atas benda, alat, atau media yang dibuat untuk tujuan komersial seperti papan reklame dan lain-lain. Yang kelima di sini adalah pajak penerangan jalan. Nah, pajak penerangan jalan di sini sendiri dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang diproduksi sendiri maupun dari sumber lain. Yang keenam di sini adalah pajak mineral bukan logam atau batuan. Nah, pajak ini dikenakan atas mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapus, atau batu apung dan lain-lain. Yang ketujuh di sini adalah pajak parkir. Nah, pajak parkir sendiri dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan. Yang kedelapan di sini ialah pajak air tanah. Nah, pajak air tanah sendiri di sini dikenakan atas penggunaan air tanah untuk keperluan rumah tangga, pertanian, serta peternakan ikan yang ada. Yang kesembilan di sini adalah pajak sarang burung walet. Nah, pajak yang dipungut di sini ialah pajak atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Nah, yang ke-10 pajak bumi dan bangunan, perdesaan atau perkotaan. Nah, pajak di sini dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan. Yang terakhir di sini adalah pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, pajak di sini dikenakan pada tanah atau bangunan milik orang pribadi atau badan tertentu ya, seperti tukar menukar, jual beli, atau warisan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan sasaran retribusi jasa umum. Nah, pada prinsip dan sasaran retribusi jasa umum ini, kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Nah, selanjutnya itu mengenai prinsip dan sasaran retribusi jasa usaha. Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta, jenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Untuk selanjutnya itu prinsip dan sasaran retribusi perizinan tertentu. Nah, tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pemberian izin yang bersangkutan. Biaya dari penyelenggara pemberian izin tersebut melingkupi dari pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, serta penerbitan dokumen izin dan juga biaya dampak buruk dari perizinan izin tersebut. Oke, selanjutnya mengenai contoh pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama itu pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, materai. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir, pajak daerah. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi tentang pajak dan retribusi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.